Shalom, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang sama, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1, Tuhanlah perlindungan kita turun-temurun. Dan mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita, dan terlebih dulu kita bersama-sama mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa yang sudah kita buat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan kami pada hari ini boleh kembali bersekutu, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh saat ini datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang terindah bagi kehidupan kami, mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, kami ingin melihat segala kehidupan kami Tuhan. Kami mohonan ampun di dalam Engkau, jikalau kami melakukan kesalahan kami Tuhan, kami kembali kepada manusia lama Tuhan, kami kembali jatuh Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, dan kami manusia berdosa, dan saat ini kami datang kepadamu, mohon pengampunan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, dan terlebih kami mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita beria-ria di hadapan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi namanya. Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh,
dengan Tuhan kita Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Terpuji nama Tuhan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku kerinduan kami Tuhan. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon roh hikmat-Mu, supaya Engkau mengajari kami dengan firman-Mu pada hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, dan tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Saya beri tema, khotbah kita pada hari ini adalah saksi Tuhan dalam mendengar dan berkata-kata. Kita akan belajar dari Yakobus dan Salomo. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Yakobus. Saat orang Kristen ada di dalam perantauan, mereka tersebar di mana-mana. Dan yang menjadi problem bagi mereka ialah moralitas. Mereka tinggal di lingkungan yang tidak percaya. Dan itu menghalangi mereka, membuat mereka sulit untuk beradaptasi, dan bahkan saudara, mereka itu menjadi sulit untuk bersaksi. Mengapa? Karena mereka begitu cepat mengikuti hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Ada problem yang serius untuk orang Kristen, bahwa orang Kristen, saudara, memiliki kesulitan mental. Ada kesulitan intelektual. Misalnya kita ingin mencari hal-hal yang bisa dijawab secara logis. Tetapi hal itu tidak terlalu berguna mungkin. Hanya untuk mencobai dan mencari tahu jawaban saja. Kesulitan orang Kristen yang kedua adalah masalah moral. Dan ini yang terjadi dengan orang Kristen yang sedang dikirimi surat oleh Yakobus. Masalah moral itu ialah mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah perumpamaan, ada anak yang disuruh pergi, tapi dia mengatakan iya, tetapi dia tidak pergi. Anak yang kedua, dia dikatakan suruh pergi, dia mengatakan tidak, tetapi pada akhirnya pergi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mana di antara dua anak itu yang mengikutiku? Jelas adalah anak yang kedua, yang mengatakan tidak, tapi dia mau pergi. Saudara, kita ini akan dihakimi menurut perilaku dan perbuatan kita. Kita akan belajar dari Yakobus bahwa orang Kristen itu seharusnya mudah untuk dibedakan dari non-Kristen. Dan kita akan melihat bagaimana Yakobus menggambarkan ini bersama dengan kitab hikmat yang lain, yaitu Amsal. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar dan berbicara itu adalah sebuah komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu akan timbal balik. Orang harusnya berbicara setelah dia mendengar. Walaupun banyak hal kita melihat orang tidak mendengar apa-apa, namun dia berbicara. Dan ini bisa menjadi bentuk kesaksian kita dalam sehari-hari. Itulah sebabnya Yakobus menasehati orang Kristen yang tersebar di perantauan itu. Saudara membayangkan pada hari ini ketika teknologi sudah begitu tinggi, orang mendengarkan banyak hoax. Kementerian Info mengatakan pada tahun 2017 ada 800.000 situs hoax. Itu artinya tiap orang dijejali dengan perkataan-perkataan, dengan informasi-informasi. Mereka mendengar banyak hal yang mungkin tidak benar. Apa akibatnya ketika orang mendengar sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar? Adalah runtuhnya kepercayaan. Orang bisa meragukan pemimpinnya.
Orang bisa meragukan pendetanya. Orang bisa meragukan presidennya. Orang bisa meragukan institusi di mana dia bekerja. Karena kebohongan-kebohongan dan hal-hal yang selayaknya dia tidak dengar dan salah. Saudara, itu juga bukan menghancurkan kepercayaan, tetapi menghancurkan banyak aspek lain dalam hidup manusia. Orang menjadi ditinggalkan, orang mengalami kematian, orang mengalami banyak hal yang buruk karena mendengar yang tidak patut untuk dia dengar. Saudara-saudara, bayangkan bukan hanya situs hoax yang banyak, tapi menurut penelitian Ibu Bapak, seorang laki-laki itu berbicara 25.000 kata setiap hari. Sedangkan seorang perempuan berbicara 30.000 perkataan setiap hari. Ada banyak hal di mana ketika kita mendengar dan kita berkata, maka hal itu menjadi hal yang buruk. Karena yang didengarkan salah dan yang dikatakan juga tidak tepat. Saudara, menjadi saksi Tuhan sehari-hari bisa diwujudkan dengan mendengar dan berbicara. Itulah yang kita pelajari. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di dalam mendengar dan berbicara. Yakobus pasal 1 ayat 19 yang tadi kita baca sangat paralel dengan salah satu tulisan Yahudi kuno, yaitu Sirah pasal 5 ayat yang ke-11 yang berbunyi, hendaklah cepat mendengarkan, tetapi laun mengucapkan jawabannya. Saudara, tulisan Yahudi kuno ini memang bukan kanon kita, tapi paling tidak kita bisa belajar dari Sirach dan dari Yakobus. Mereka menyampaikan bagaimana etika berbicara, bagaimana etika mendengarkan, dan kita bisa menarik pelajaran untuk hikmat dalam berkomunikasi. Satu hal yang kita bisa belajar dari tulisan kuno Yahudi ini, bahwa konteks Sirach ini membicarakan bagaimana percakapan dan diskusi, bagaimana mendengarkan dan mengucapkan itu terjadi di dalam kelas. Dan Yakobus menghubungkannya lebih luas lagi. Di dalam ayat yang ke-19 ayat 26 dia berbicara, saudara, bahwa berbicara dan mendengarkan itu berhubungan dengan ibadah. Tetapi kemudian juga dalam pasal 3 ayat 5 sampai dengan 12 dia berbicara tentang hal yang buruk yang bisa terjadi di dalam sebuah pembicaraan dan pendengaran. Saudara, kita belajar dari Salomo bagaimana Salomo berbicara tentang mendengar. Tidak banyak yang ditulis oleh Salomo tentang mendengar. Tetapi saudara, yang sangat penting yang kita lihat ketika Salomo mengajarkan tentang mendengar ialah di pasal yang ke-8 di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-8 menggarisbawahi bahwa orang harus mendengarkan hikmat. Anak-anak harus mendengarkan hikmat. Orang muda harus mendengarkan hikmat. Dan hikmat itu ada di mana-mana. Saudara, sikap orang yang bijak ditandai dengan dia mau mendengarkan. Karena orang yang bijak ketika dia mendengarkan. Di dalam pasal pertama ayat yang ke-5 di dalam Amsal mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Orang yang mendengar adalah orang yang bisa diajar. Itulah sikap seorang bijak. Amsal juga mengajarkan di dalam pasal yang keempat ayat 1 sampai 13 dan ayat 22. Orang bijak ketika mendengar dia akan mendapatkan jalan kebahagiaan. Ini berbicara tentang dampak mendengarkan untuk jiwa. Tetapi menarik dalam pasal yang keempat ayat yang ke-22. Amsal mengatakan karena inilah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Ini dikatakan ketika orang bijak mau mendengar, maka tubuhnya disembuhkan. Saudara, mendengar itu terkait dengan masalah jiwa dan dengan masalah fisik. Tetapi sikap orang yang bebal, dia tidak mau mendengar. Sehingga di Amsal pasal 1 ayat 22 sampai 27. Orang yang tidak mau mendengar adalah orang bebal. Dan dia akan mendapatkan celaka. Saudara, mendengar menjadi pembeda orang bijak dan orang bebal. Orang yang mendengar dan tidak mendengar akan mendapatkan akibat yang berbeda. Dan Amsal mengajarkan kepada kita supaya kita mau menjadi orang bijak, yaitu orang yang mau mendengar. Saudara, bukan saja Salomo berbicara tentang mendengar, tapi lebih banyak dari 45 tempat Salomo mengajarkan bagaimana orang harus berbicara. Kita akan melihat beberapa hal yang dia ajarkan. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-19 khususnya, Salomo memberikan definisi tentang berbicara, berkata-kata, tentang lidah, tentang mulut. Bahwa saudara, di dalam berkata-kata banyak kebohongan. Saudara, 80% yang kita katakan adalah benar. Tetapi 20% yang kita katakan umumnya adalah sesuatu yang kita lupa. Di dalam pasal 10 ayat yang ke-11, Salomo mengajarkan juga bahwa orang yang banyak berkata-kata adalah orang yang menyembunyikan kelaliman. Kelaliman itu artinya arogan. Ketika orang banyak berkata-kata, maka dia menutup telinganya. Dan dia menjadi arogan karena dia tidak mau mendengar. Salomo juga mendeskripsikan secara negatif tentang berkata-kata berbicara. Di dalam pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 19, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Itulah yang digambarkan secara negatif perkataan orang yang banyak. Dan di dalam ayat yang keempat pasal 18, banyak berbicara itu seperti air yang dalam. Ini berbicara tentang motivasi. Bahwa perkataan seseorang itu mungkin tidak mudah ditebak. Ada motif yang tersembunyi di belakangnya. Di dalam pasal yang sama, pasal 18 ayat yang ke-8, Salomo mengajarkan bahwa perkataan itu seperti sedap-sedapan. Inilah rayuan gombal. Dalam perkataan banyak rayuan yang mungkin itu hanya kata-kata tanpa tindakan. Tapi Salomo juga mengajarkan hal yang positif dari berkata-kata dan berbicara. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, dia mengatakan bahwa dalam berkata-kata orang yang bijak, di situ ada sumber hidup. Kata-kata itu bisa menyemangati. Kata-kata itu bisa menghidupkan orang yang layu pikiran dan hatinya. Dan pasal 10 ayat 32, Salomo mengatakan, ketika orang mendengarkan perkataan yang baik, maka perkataan itu menyenangkan. Mengapa? Karena perkataan yang didengarkan adalah perkataan yang jujur. Saudara, Salomo juga bicara tentang relasi berkata-kata bukan hanya dengan orang lain tetapi dengan Tuhan. Dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, Salomo mengatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Perkataan kita itu berelasi dengan Tuhan. Perkataan yang tak berperi kemanusiaan, perkataan yang dusta dan bohong, itulah perkataan tak berperi kemanusiaan dan menjadi kekejian bagi Tuhan.
yang Tuhan tidak suka. Salomo juga bicara tentang relasi kata-kata dengan diri sendiri. Secara negatif dalam pasal 18 ayat 21 dengan 21 ayat 6. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Perkataan kita menghasilkan maut. Itulah nasihat negatif yang kita dengar tentang perkataan. Tapi Salomo juga mengatakan nasihat yang positif. Di dalam pasal 10 ayat yang ke-21, Salomo mengatakan perkataan yang baik, perkataan orang bijak, itu menggembalakan orang banyak. Artinya membawa orang itu untuk bisa tenang, untuk bisa menikmati, untuk bisa kuat dalam menghadapi banyak hal. Dan di dalam pasal 12 ayat 14, perkataan itu bisa mengenyangkan mulut. Dengan kata-kata, orang bisa hidup dan dipakai, bekerja. Dan kemudian dengan kata-kata yang baik, dia tidak akan pernah kelaparan. Pasal 16 ayat 24, nasihat positif lagi dari Salomo. Bahwa perkataan yang baik adalah obat bagi tulang. Manis seperti sarang madu dan manis bagi hati. Saudara, bukan saja dengan Tuhan, bukan saja dengan diri sendiri, tapi Salomo berbicara relasi, berbicara dengan sesama manusia. Secara negatif dia mengatakan di dalam pasal 15 ayat 4, perkataan yang buruk itu melukai hati. Tetapi lidah yang lembut itu pohon kehidupan. Pasal 29 ayat yang ke-8. Perkataan yang tidak betul itu mengacaukan kota. Sebaliknya yang positif. Perkataan yang benar baik. Yang lemah lembut meredakan kegeraman. Dan Salomo juga mengajarkan hal yang umum, saudara, tentang berbicara, berkata-kata, atau lidah dan mulut. Secara negatif di dalam pasal 20 ayat yang ke-19 dia mengatakan, jangan bergaul dengan bocor mulut. Seringkali kita mengatakan ini rahasia kita berdua ya. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kemudian orang itu menyampaikannya kepada orang lain. Jangan bergaul dengan orang seperti ini. Tetapi secara positif, Salomo mengajarkan bahwa orang yang berkata-kata baik, benar, jujur, dan tepat, itu akan dikasihi oleh Tuhan. Akan dikasihi oleh Raja. Orang yang jujur perkataannya, dia akan mendapatkan respek, hormat. Saudara, kita belajar dari Salomo ini, ternyata ada efek baik dan buruk dari perkataan. Dan dia mengajarkan gunakanlah secara bijak. Tinggalkan perkataan buruk dan motifnya. Dan perkataan kita berelasi dengan diri kita. Berelasi dengan sesama kita. Dan berelasi juga dengan Tuhan. Saudara-saudara, Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 sangat istimewa. Hari ini kita mendengarkan orang mengatakan kepada kita, silent is gold. Kalau kita diam, maka itulah emas. Tapi sebaliknya orang juga mengatakan, orang baik jangan diam. Saudara, mana yang kita pilih? Apakah kalau kita diam, maka itu baik? Ataukah justru ketika kita berkata-kata maka itu baik? Sehingga pertanyaannya, kapan diam? Kapan mendengar? Kapan bicara? Kapan menutup telinga?
Amsal 25 ayat yang ke-11 mengajarkan kepada kita perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Buah apel emas di pinggan perak ingin menggambarkan mendengar dan berbicara pada waktunya itu adalah hal yang sangat mewah. Tidak tiap kali kita bisa mengatakan hal yang tepat pada waktunya. Ini limited edition. Kapan sekarang pertanyaannya kita bisa mengucapkan hal yang mewah ini, yang tepat pada waktunya, dan didengarkan dengan tepat pada waktunya? Salomo mengajarkan dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Kapan harus berkata? Kapan harus mendengar? Mendengar dari orang yang bisu dan merana dan mengatakannya. Menyampaikan apa yang mereka rasakan. Itulah waktu yang tepat untuk berkata-kata dan mendengar. Ayat yang ke-9, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kapan kita harus buka mulut? Kita harus buka mulut ketika kita harus bersikap adil. Tidak berat sebelah. Ketika kita harus membela orang yang tidak dapat membela diri. Sehingga itulah yang menjadi ukuran kapan kita diam. Kapan kita harus ngomong. Ada waktunya. Silent is gold. Tapi ada waktunya ketika kita berkata juga adalah perkataan emas. Peliharalah kemewahan mendengar dan berbicara. Yakobus mengatakan dalam ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang bersangkut paut dengan mulut, lidah, dan berbicara. Seringkali berbicara tidak benar. Itu hanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku kita. Yakobus mengatakan buang kebiasaan itu supaya tidak menjadi perilaku, tidak menjadi karakter. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang benar demi menyenangkan banyak orang, kemudian kita memutarbalikan dan mensuit perkataan itu supaya senang didengar oleh orang lain. Dan sebenarnya itu sebuah kebiasaan. Yakobus mengatakan buanglah. Saudara, rem mulut kita dengan cap 3 setir. Yang setir pertama, kendalinya ialah apakah yang kita katakan itu benar. Ingat, 80% yang kita katakan itu mungkin benar, tapi 20% kita lupa. Tapi ada sisi-sisi dari perkataan kita itu yang sebenarnya kita tidak tahu persis situasi, kondisi, dan konteksnya. Ada bagian yang gelap dari sesuatu yang kita tahu itu yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan ada sesuatu dari perkataan yang kita dengar dan mungkin kita lihat. Itu akan berbeda karena ada perspektif yang lain yang tidak kita sadari. Jadi bertanyalah, apakah ketika saya mengatakan itu, berbicara, berkata itu adalah benar? Lalu apakah itu baik? Banyak perkataan kita itu menyakitkan. Saudara, menyakitkan bagi orang yang mendengarkannya. Dengan mengatakan itu, saudara, kita seolah-olah membuat orang yang sedang dibicarakan sesuatu yang dibicarakan itu menjadi bodoh. Dan yang ketiga, saudara,
Apakah yang kita katakan itu perlu? Saudara, ini berbicara tentang keadilan. Berbicara tentang manfaat. Kalau memang itu bermanfaat, sehingga ada keadilan yang tercapai dan itu perlu, kita bisa mengatakannya. Tapi kalau itu tidak ada, rem mulutmu. Saudara, mari kita mendengar apa yang harus kita buat dari nasihat seorang yang tidak dikenal tentang perkataan. Dia mengatakan sebuah perkataan yang tidak hati-hati memicu pertengkaran. Sebuah perkataan yang kejam akan menghancurkan hidup. Sebuah perkataan yang pahit menimbulkan benci berkepanjangan. Sebuah perkataan yang brutal akan menggigit dan membunuh. Tetapi sebuah perkataan yang penuh kemurahan memudahkan perjalanan. Sebuah perkataan yang menyenangkan menerangi hati dan hari yang suram. Sebuah perkataan yang tepat waktu akan menyembuhkan. Sebuah perkataan penuh kasih akan memberkati. Jadilah saksi dalam perkataanmu, dalam pembicaraanmu. Mendengarkan apa yang engkau harus dengar. Dan berbicaralah kepada Tuhan untuk orang-orang yang perlu dibantu. Berbicaralah kepada penguasa. Berbicaralah kepada siapa saja untuk membela orang yang tidak bisa dibela. Dengan mulut kita akan menjadi berkat. Dan dengan apa yang kita dengar, ketika kita mendengarkannya dengan baik, kita akan diajar untuk menjadi bijak. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam kehidupan kami dalam perkataan. Dan di dalam segala apa yang kami ucapkan dan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita.
Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini. Karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh beribadah sekali lagi. Kami boleh memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, mempersiapkan persembahan kami. Kami juga telah menerima perjamuan suci. Terima kasih ya Bapa, khususnya untuk pemberitaan warta sabda pagi ini. Kami diingatkan melalui Yakobus dan Amsal bagaimana kami harus bijaksana dalam mendengar dan berkata-kata. Ya Bapa, bantulah agar kami menyadari bahwa kami harus mendengar dengan baik dan tidak cepat berkata-kata, apalagi kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Bapa, bantulah agar hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, dan relasi pada diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, agar apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan adalah yang benar dan baik dan yang berguna, yang bermanfaat, yang menjadi berkat. Bapa, bantulah agar firman-Mu ini menjadi satu kebijaksanaan yang akan menuntun hidup kami, menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kami, dan memuliakan nama Tuhan. Berilah agar firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Bapak Pendeta Andreas Hau, kiranya dalam pribadi, keluarga, dan dalam pelayanannya di kampus STT saat, bahkan di luar kampus ya Bapak, agar hamba-Mu makin berkenan. Bapa, kami mendoakan untuk setiap hamba Tuhan yang ikut mempersiapkan ibadah pagi ini, yang tampak maupun yang bertugas di belakang layar, kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan, nama-nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh pandemi yang berkepanjangan ini,
mereka yang telah lanjut usia, yang kesepian hari-hari ini, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan menjawab doa masing-masing. Tuhan berkatilah juga semua pelayan Tuhan di gereja kami, di semua unit, bahkan di cabang-cabang dan pos PI. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami juga. Kiranya Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil dan seluruh jajarannya, baik di pusat, di tingkat 1 maupun di daerah, termasuk Kota Madya Malang dan sekitarnya, agar kami semua dapat bekerja sama dengan Polri, TNI, tokoh masyarakat, rohaniwan, tenaga medis, dan semua warga, agar kami dapat melaksanakan yang terbaik untuk bersama-sama menanggulangi pandemi ini ya Bapa. Berkatilah anak-anak Tuhan yang bergumul di seluruh muka bumi pada hari-hari yang bersama-sama kami menghadapi pandemi yang mendunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam segala aktivitas, ingatlah firman Tuhan, bijaksanalah dalam mendengar dan dalam berkata-kata, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.